Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, kepada ketua kelasnya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih ya kepada ketua kelasnya. Selanjutnya kita akan, selanjutnya Ibu bakal absen dulu ya, anak-anak. Oke, Alda Jessica. Anis Yunita. Saya, Bu. Judith. Hadir, Bu. Hairunisa. Saya, Bu. Lili. Oke, Alda. Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, pada hari ini ada nggak yang tahu kita bakal belajar apa? Larutan, Bu. Nah, ya benar. Hari ini kita bakal belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bu bakal share PPT-nya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita bakal belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelumnya kita tuh harus mengenal apa sih larutan itu. Nah, Ibu bakal menunjukkan satu gambar, yaitu nutrisari. Nah, kalian pasti pernah dong membuat nutrisari? Pernah, Bu. Nah, Bu. Oke. Pada saat pembuatan nutrisari, kita akan mencampurkan air dan bubuk nutrisarinya, dan akan membentuk nutrisari segar yang biasanya kalian minum. Nah, kalian tahu kan, pada saat kalian membuat nutrisari tersebut terjadi proses pembuatan larutan. Nah, nutrisari yang akan kalian minum ini merupakan salah satu contoh larutan. Adapun contoh larutan yang lain adalah teh manis serta pada saat kalian melarutkan obat. Nah, dari penjelasan Ibu tersebut dapat kita simpulkan bahwa larutan merupakan
campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa homogen. Nah, Ibu mau nanya nih sama kalian. Kalian tahu nggak contoh atau jenis larutan lain? Larutan garam, Bu. Nah, benar sekali Kak Irunisa, larutan garam. Larutan garam merupakan campuran dari garam dan air. Nah, di satu larutan ada dua komponen yang saling berhubungan, yaitu pelarut dan zat terlarut. Nah, contohnya seperti yang diberikan Kak Irunisa tadi, yaitu larutan garam. Di larutan garam, garam berperan sebagai zat yang terlarut, sedangkan air berperan sebagai pelarut. Nah, di larutan nutrisari juga, air berperan sebagai pelarut, serta bubuk nutrisarinya akan berperan sebagai zat terlarut. Nah, dari larutan yang sudah Ibu jelaskan barusan, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ya, Nana. Nah, kita lanjut ke komposisi larutan. Apa sih komposisi larutan itu? Dari bacaan ini saja sudah dapat kita terkan nih kalau komposisi larutan itu adalah isi-isi dari larutan, ya kan? Nah, secara umum, komposisi larutan adalah perbandingan zat-zat yang ada di dalam larutan atau di dalam campuran. Nah, untuk menentukan komposisi larutan digunakan istilah kadar atau konsentrasi. Nah, adapun rumus dari persen beratnya yaitu berat zatnya dibagi dengan berat zat terlarut ditambah dengan berat zat pelarut dikali dengan 100%. Nah, untuk lebih memahami komposisi larutan tersebut, kita langsung latihan saja deh. Oke, di sini kita akan menghitung komposisi larutan persen berat bata tahan api yang dibuat melalui pembakaran dari campuran yang telah dijelaskan di PPT. Nah, yang ditanyakan yaitu berat Mg di dalam campuran tersebut. Nah, dari kalian ada yang mau mencoba? Apa sih hal pertama yang harus dilakukan? Menjumlahkan semua campurannya, Bu. Nah, benar banget ya Kak Runisa. Yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan semua campuran tersebut. Oke, sebentar. Nah, kita akan menjumlahkan berat campurannya, di mana campurannya yaitu Al, Al2O3, MgO, SiO2, dan C. Nah, di sini kita akan menambahkan 250 tambah 300 ditambah dengan 2000 ditambah dengan 150 dan didapat 2700. Nah, di sini 2700 ini merupakan berat dari zat keseluruhannya. Bukan itu. Dapat berat campurannya itu 2700. Nah, yang ditanya adalah MgO. MgO pada campuran tersebut beratnya itu 300. Nah, kemudian baru kita masukkan ke persen berat yang mau kita cari. Di sini kan A-nya yaitu MgO yang ditanyakan. Nah, berat zat MgO-nya yaitu sebesar 300. Di sini 300 dan berat zat tercampur atau berat campurannya yaitu 2700. Nah, di sini 2700 dan dikali dengan 100 dan akan didapatkan hasilnya itu 11,11%. Nah, dapat disimpulkan bahwa persen berat A di dalam campuran ini atau persen berat MgO di dalam campuran ini sebesar 11,11%. Nah, dari soal tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Ya, Bu, sejauh ini sudah paham. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, kita lanjut ke daya hantar listrik. Oke, nah larutan dibagi larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit.
Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, pada hari ini, Ibu akan menjelaskan pada kalian apa sih yang menyebabkan larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, kita lanjut. Nah, kita pertama-tama masuk dulu ke larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, apa sih yang menyebabkan larutan tersebut dapat menghantarkan listrik? Nah, larutan elektrolit mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion tersebut berperan untuk menghantarkan larutan listrik. Nah, itu penyebabnya kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Pada larutan elektrolit ada yang namanya derajat ionisasi atau alfa. Derajat ionisasi atau alfa merupakan jumlah ion bebas yang dihasilkan oleh suatu larutan. Nah, Ibu mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih tersengat listrik? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, untuk teman-teman yang pernah tersengat listrik ini, rasanya gimana sih? Kaget, Bu. Iya, kaget ya. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa kita itu bisa tersengat listrik? Karena di tubuh kita ada larutan elektrolit, Bu. Nah, benar banget ya, Khairunisa. Kita bisa tersengat listrik karena pada saat kita menyentuh atau tersentuh dengan sumber listrik, maka arus listrik tersebut akan mengaliri tubuh kita melalui atau dengan larutan elektrolit. Karena tubuh kita mengandung larutan elektrolit. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, ternyata larutan elektrolit juga dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama larutan elektrolit kuat. Nah, adapun ciri-ciri larutan elektrolit kuat dapat kita baca pada PPT. Nah, Ibu mau salah satu dari kalian membacakan apa sih ciri-ciri larutan elektrolit kuat tersebut. Ibu akan pilih yang membacakannya yaitu Anis. Kepada Anis, boleh dibacakan ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Baik, Bu. Adapun ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat yaitu pertama, nilai derajat ionisasi larutan elektrolit kuat alfa sama dengan 1. Kedua, nyala lampu yang terang. Ketiga, timbul gelembung gas yang banyak. Keempat, senyawa elektrolit kuat terbentuk dari ikatan ionik. Kemudian, adapun contoh dari larutan elektrolit kuat yaitu air aki atau asam sulfat, asam klorida, dan air garam. Nah, terima kasih ya, Ani sudah menjelaskan ciri-ciri dari larutan elektrolit. Nah, untuk larutan elektrolit kuat dapat kita perhatikan pada gambar. Nah, di mana pada gambar lampunya menyala dengan terang, kemudian di sini ini akan diletakkan elektroda pada larutannya. Di elektrodanya ini akan memunculkan gelembung-gelembung gas yang mencirikan bahwa dia adalah larutan elektrolit kuat. Nah, gelembung-gelembung gas itu akan terdiri dari ion positif dan ion negatif yang bergerak bebas, seperti pada gambar. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah larutan elektrolit lemah. Di PPT sudah Ibu letakkan ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah yang Ibu mau salah satu dari kalian membacakannya. Dan akan Ibu pilih yaitu Neha. Kepada Neha, tolong dibacakan ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah. Baik Bu, atas kesempatannya. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah. Yang pertama, nilai derajat ionisasi larutan elektrolit lemah alfa antara 0 sampai 1. Yang kedua, nyala lampu yang redup. Ketiga, timbul gelembung gas yang sedikit atau tidak ada. Yang keempat,
senyawa elektrolit kuat terbentuk dari ikatan kovalen polar. Contohnya itu air cuka, amonium hidroksida, air, dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Oke, tepat sekali ya Neha, terima kasih. Nah, adapun ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah yaitu nyala lampu yang redup dapat dilihat pada gambar. Kemudian di elektrodanya ini akan memunculkan gelembung gas yang lebih sedikit daripada larutan elektrolit kuat, atau bahkan tidak jarang tidak akan menimbulkan gelembung-gelembung gas. Nah, dapat dilihat pada gambar ion-ion dari gelembung gasnya itu ion-ion dari larutan tersebut tidak bergerak dengan bebas. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan nih ke larutan non-elektrolit. Sudah disinggung tadi di awal bahwa larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik sama sekali. Hal tersebut diakibatkan oleh ion-ion pada larutan tersebut tidak dapat bergerak bebas seperti larutan elektrolit. Nah, derajat ionisasinya yaitu 0. Dan senyawa non-elektrolit ini terbentuk dari senyawa ikatan kovalen nonpolar. Adapun contoh dari larutan non-elektrolit itu yaitu oli dan minyak goreng. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit tersebut, dari kalian semua, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Untuk menunjang pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian video atau akan men-share video tentang larutan elektrolit dan elektrolit. Nah, Ananda sekalian, coba perhatikan ya videonya, karena video tersebut akan menunjang pengerjaan LKPD yang akan Ibu berikan di akhir pembelajaran kita pada hari ini.
Oke, baik anak-anak, sekianlah video dari Ibu yang akan menunjang LKPD kalian. Untuk pengerjaan LKPD akan dilakukan secara berkelompok. Nah, Ibu bakal bagi nih kelompok kalian. Untuk kelompok pertama ada Alda, Anis, dan Cici. Untuk kelompok 2 ada Judith, Khairunisa, dan Lili. Untuk kelompok berikutnya ada Muhammad Habib, Neha, dan Rizky Kurniawan, serta Yesi. Oke, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Sekianlah pembelajaran kita pada sore hari ini. Nah, adakah di antara kalian yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada sore hari ini? Saya, Bu. Oke, Khairunisa. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan daya hantarnya, larutan itu dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kalau yang elektrolit dia dapat menghantarkan listrik, ciri-cirinya itu dia banyak terdapat gelombang gas di sekitar elektrodenya. Kemudian dia dapat menyalakan lampu dan derajat ionisasinya itu 1. Sedangkan kalau yang lemah, derajat ionisasinya dari 0 sampai 1. Dan kalau yang elektrolit itu dia tidak dapat menghantarkan arus listrik, tidak ada gelombang gas di sekitar elektrodenya, tidak dapat menyalakan lampu, dan derajat ionisasinya itu 0. Baik, terima kasih Khairunisa karena sudah memperhatikan serta memahami pembelajaran kita pada sore hari ini. Nah, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Semoga segala sesuatu yang telah Ibu sampaikan pada sore hari ini bermanfaat serta dapat menambah ilmu kalian. Baik, sebelum kita live dari Zoom ini, kita ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin doanya. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, Khairunisa. Oke, baik Khairunisa atas doanya pada hari ini. Baiklah, kalian semua boleh live dari Zoom kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.